Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekihotu, Namo Buddhaya. Oh, Ya, budaya. senang sekali ya setelah 1 tahun berlalu ya kita melewati dan kita masih tetap di bab 3 ya, di part yang ke-11 pada malam hari ini di tanggal 5 Januari 2026. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu mengagungkan guru agung kita dengan membacakan nama cara baca. Presiden boleh bantu share slide. Mari dengan sikap tangan beranjali kita bersama-sama akan bacakan nama Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kelas kita pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa ya, Ibu Lim Lin Siang. Ya, tanpa berlama-lama lagi supaya kita juga menghemat waktu ya. Untuk layar dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat malam semuanya. Sukihontu Namo Buddhaya. Senang sekali bisa berjumpa kembali setelah minggu lalu kita libur ya. Padahal direncanakan untuk ada, tapi jadi tiada. Baik, tidak apa-apa ya Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita sampai di part yang ke-11 dari bab 3 Pakinaka ya. Masih bersama narasumber kita yang murah hati, Romo Rugi Santarmoko. 2 minggu lalu apa yang kita bahas masih ingatkah? Kita masih bahas bab 3, Wedana sudah selesai. Kemudian hetu atau akar juga sudah. Kita membahas tentang kica atau fungsi ya. Nah, apa yang sudah dibahas di minggu lalu? Pertama tentang pati sandi. Pati sandi ini baru padam kalau sudah mencapai arahat ya. Nah, jadi pati sandi ini fungsinya penyambung kelahiran kembali dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Arus kesadaran setiap makhluk mengalir dengan sangat deras ya. Sejak awal samsara sampai dengan kehidupan terakhir kita sebelum mencapai nibbana. Jadi kematian versi Abhidhamma bukan akhir dari segala-galanya, melainkan hanya berhentinya proses tubuh jasmani gitu ya. Jadi tubuh kita lepas dari jiwitindriya, itu patisandi. Lalu fungsi yang kedua atau kica, bawangga ya, faktor kehidupan menjadi sebab tidak putusnya aliran kesadaran. Begitu deras seolah-olah menyegarkan kehidupan yang baru muncul. Nah, bawangga berperan sebagai penyangga di antara dua proses witi, yaitu patisandi dan cuticita. Yang terakhir, 2 minggu lalu kita bahas tentang cuti cita ya, yaitu momen terakhir dalam satu kehidupan. Saya kira peraturan tata tertib masih sama, jadi mari kita menghemat waktu untuk mendengarkan pembabaran Dhamma pada malam hari ini ya. Kita semua sudah siap untuk belajar, Romo? Dipersilahkan untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yasoda, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap panjang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam. Sukhotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Senang sekali setelah liburan panjang kita kembali mau belajar Dhamma. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajar Dhamma ini sehingga kita selama 2 jam ke depan bisa menanam parami yang cukup untuk punya kebijaksanaan yang baik ya. Tahun telah berganti. Saya yakin semangat Bapak Ibu harus tetap tumbuh dan terus tetap semangat untuk kita menekuni pelajaran Abhidhamma khususnya, supaya minimal kita ikut melestarikan ajaran sama Sang Buddha untuk tetap bertahan di dunia ini ya. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar tentang fungsi kica. Ya, fungsi kica itu semua ada 14 ya. Ada 14. Dan 14 fungsi kica itu kalau kita lihat kemarin kan saya menghitungnya kan daripada saat Anda pati sandi di sini ya. Anda pati sandi di sini. Lalu saya mau kemarin kan saya tarik garis begini nih. Tuh ya. Lalu tiba-tiba Anda cuti di sini gitu kan. Anda cuti di sini. Saya tidak ingin, karena kemarin kita sudah belajar bulatan-bulatan, maka ini saya hapus nih. Gitu ya, ini saya hapus. Berarti kita sedang belajar, ini kan setelah kita pelahir kembali, ini disebut fungsi daripada pati sandi. Ini kan fungsi daripada cuti nanti ya, takut ngamot saya ntar dulu. Kita kan ada proses yang namanya, saya tidak boleh pakai bulatan. Harus pakai kotak. Itu ya. Pati sandi, nanti ada proses di sini. Proses bawangga itu yang mana gitu kan. Ini kan di sini kan di dalam pati sandi sampai ke cuti nanti. Ya panjangin aja. Romo, maaf suaranya kecil ya. Oh, halo tes, coba saya tes. Tunggu ya sebentar. Saya Oke. close dulu. Bagaimana suaranya? Halo, tes 1 2. Oke ya. Ya, oke, Romo. Ya lebih baik. Udah lebih baik sekarang. Jadi kalau kita melihat proses kica ya, proses kica ya. Nah, kalau kita lihat proses kica ini kan, bentar. Kalau kita berproses kica ini, saya hapus di sini ya. Ini kalau di sini cuti ya, anggap ini cuti meninggal. Ini kita meninggal berbaring gitu kan? Ya, berbaring. Ini adalah proses cuti cita. Cuti. Nah, dari proses pati sandi tadi saya katakan sama Anda ya, bahwa dari proses pati sandi sampai ke cuti ini kan ada yang namanya proses berlangsungnya kehidupan, penyambung kehidupan ya. Nah, penyambung kehidupan itu namanya bawangga. Romo, suaranya kecil lagi. Halo. Ya, sorry. Saya pakai ini ya Sekarang. karena proses bawangga ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih bahwa dari pati sandi sampai ke cuti ada proses bawangga. Nah, proses bawangga itu kalau saya ingin mengutarakan ada seperti ini nih. Ya, ada namanya ini Atita Bawangga. Lalu ada Bawangga Calana, ada Bawangga Paceda. Saya coba penggal di sini ya. Sebagai pembatas. Ini disebut Bawangga.
Tapi bawangga di sini adalah bawangga masa lalu ya. Lalu di sini ada eh, yang namanya apa? Awajana. Ya, ada yang namanya mengarahkan, ya mengarahkan ke pintu apa? Ke pintu kesadaran ya. Lebih tepatnya eh, munculnya kesadaran di awal di sini. Wajana. Lalu di sini ada yang namanya fungsi daripada ini baru buah ini pakai ya. Ini baru fungsi daripada apakah ini di sini nanti ada 5 di sini perannya. Nanti kita akan cek ya. Kita biasakan dulu tulis ini. Nanti baru saya jelaskan deh. Ini ada fungsi sendiri nih. Kalau kuning sengaja saya. Hmm, Lalu ada penggalan di sini ya. Lalu ada kama nih jawana nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini berarti saya hapus. Ya. 6, 7. Ya, nanti di sini kita penggal dulu sebentar. Lalu ada yang namanya, yang terakhir adalah, ini ada yang namanya Tadaramana ya. Nah, teman-teman sekalian, saya harus pindah dulu. Bentar. Ya, teman-teman sekalian, ini Tadaramana nih. Nah, ini baru di sini nanti kita coba gambar adalah yang tadi saya bilang apa sih? Kita mengalami kematian nih. Ini adalah yang namanya cuti. Nah, proses ini nih Dipati Sandi kepada cuti ada proses. Ini kan termasuk fungsi ya. Ini fungsi 1, ini fungsi 2, ini fungsi 3. Berarti kita kan sedang belajar fungsi ada apa semua totalnya? 14 fungsi ya. 14 fungsi masih ingat nggak apa saja? Ini kita bicara 14 fungsi nih. Di sini pakai tulisan. 14 fungsi. Oh, gini saja deh. Supaya jangan banyak. Jangan banyak tulisannya. 14 fungsi itu kan nah, kita lihat ya. Ya kelihatan ya. Oh, berarti ini error. Sebentar ya. Tapi Sandi. Nggak apa-apa sih kita biar pakai apa namanya pakai uh, komputer. Sorry, suaranya tadi terputus ya. Saya coba ini. Ini komputer saya tidak bagus. Kayak ada kemarin mungkin anak-anak pakai, jadi enggak. Bentar ya. Saya coba. Hmm, bentar. Kita buka file kita, file
Abhidhamma. Nah, saya tadi sudah buka tapi nggak support ya. Nah, jadi kalau kita sekarang lihat nih, Romo Rawani dan Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat di bab 3. Pakai naka, kita bicara fungsi kica ya. Dilihat di sini, di sebelah kiri kanan nih. Kelihatan enggak? Sudah. Ya, ada Romo. Kelihatan ya. Ini kan ada Pati Ya. Sandi, sudah saya sebutkan ya. Ada Bawangga di sini, ada Tadaramana ya. Nanti Tuti. kita yang belum sorry malah nih. Sorry nih. Pati Sandi, Bawangga, Cuti sudah kita sudah hitung tadi ya. Nah, tinggal kita 10 lagi nih, ada Awajana, ada Dasana, maaf, ada Sawana, Gayana, Sayana, Pusana, lalu Sampatwi. Kana, Sampirana, Wotapana, eh, Jawana, dan Tadaramana gitu ya. Ada 10 fungsi lagi yang kita bahas nih. Dari Awajana, Dasana, Sawana, Gayana, Sayana, Pusana, Sampaticana, Santirana, Wotapana, dan Jawana serta Tadaramana. Gitu ya. Supaya teman-teman ingat. Kita kembali ke tulisan kita. Nah, jadi kita punya fungsinya udah berapa tuh yang kita pakai? Ada berapa fungsi yang kita pakai? Ada berapa fungsi yang sudah kita pakai, teman-teman sekalian? Baru berapa nih? 4. Fungsi Pati Sandi, terus apa? Bawang. Bawangga, Cuti. Bawangga, 3 ya. Cuti 3 ya. Dan Cuti. Ya, berarti yang belum ada berapa fungsi? 11. Berarti 11 lagi ya Romo. 11 gitu ya. Masih ingat nggak 11 itu tadi apa aja? 11 itu Awajana, Dasana, Hmm, Sawana, Gayana, Sayana, hmm, Pusana, hmm. terus Sampaticana, Santirana, eh, 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 Wotapana, Jawana Kica, sama Nah, Tadaramana ya Romo. jadi kita bicaranya nanti yang 13 fungsi ini ada di sini nih. Supaya teman-teman belajarnya gampang ya. Oke. Ini adalah bawangga nih. Bawangga itu adalah dihitungnya ini dihitung ini karena ini kenapa pakai warna hitam? Karena bawangga ini seolah objek masa lalu saja sih. Ya, ini objek masa lalu. Sebenarnya yang namanya Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda itu sama Jadi, nih. Ini sama sebenarnya. Saya pakai warna hitam dulu. Biar kita sorry ya, kita pakai warna hitam dulu biar sama. Jadi teman-teman ini yang namanya Atita Bawangga, Bawangga Calana, dan Bawangga Paceda itu dia satu. Ini adalah bawangga masa. Fungsi bawangganya, bawangga ini kan bawangga itu prosesnya kan dari Pati Sandi sampai ke Cuti kan. Ini namanya bawangganya ya, bawangga masa lalu saja, tapi dibagi untuk proses kesadaran melalui 5 pintu, dia ada Atita Bawangga, ada Bawangga Calana, ada Bawangga Paceda. Tapi kalau nanti pintu batin hanya 2. Ini sebenarnya bersama-sama bawangga, cuman kita memenggalnya saja. Gitu ya. Lalu fungsi yang namanya awajana. Ya, awajana itu di mana, teman-teman sekalian? Ini kan Cuti kan meninggal kan? Ini kan meninggal dunia kan? Meninggal. ya. Ini bawangga itu adalah apa? Penopang kehidupan. Gitu ya. Penopang kehidupan. Pati Sandi apa? Kelahiran, Terus nanti kelahiran kembali. kembali. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Atita Bawangga, Bawangga Calana, dan Bawangga Paceda ini adalah sebenarnya tiga-tiga ini merupakan bawangga. Bawangga itu
objek masa lalu ya, gitu loh. Nah, proses ini nih yang kita bahas ini adalah tinggal 13 fungsi lagi. Yang ini adalah pancadwara. Kalau pancadwara berarti dia apa? Fungsi apa itu? PD itu kan berarti kan pancadwara nih. Ya. Apa itu? Berarti pintu apa? Panca itu 5. Dwara itu apa? Dwara itu Pintu. apa? Pintu. Suara pintu, berarti 5 pintu ya. Ya, 5 pintu. Berarti ini fungsi apa dia di sini? Fungsi apa? Wajana ya. Iya, ini fungsinya apa namanya? Wajana, mengarahkan. Fungsinya sebagai fungsi awajana. Wajana. Mengarahkan. Saya agak sengaja bikin begini supaya nanti pada saat belajar bab 4 udah gampang nih. Ya udah kecanter. Karena kita masih setelah fungsi kican masih ada 3 fungsi lagi. Takutnya lupa gitu loh ya. Gitu ya, nanti di chapter dengan baik. Nah, teman-teman nanti di sini nih, di sini nanti ada yang namanya pancawinyana. Nah, ini yang banyak nih. Ya, kalau kita bicara pancawinyana, maka dia ada berapa kira-kira? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah Dasana. dasana. Dasana itu Dasana. fungsi apa? Apa Melihat. fungsinya? Melihat. Melihat. Tuh, gitu ya. Setelah itu ada yang namanya apa? Sawana. Ya, sawana. Sawana itu apa fungsinya? Mendengar. Mendengar. Gitu ya. Terus ada fungsi lagi gayana. Cium. Gayana. Mencium. Gayana apa? Mencium. Cium. Lalu ada fungsi lagi yang keempat apa? Sayana. Sayana. Apa fungsinya? Merasakan. Mengucap. Merasakan. Oke, ada satu lagi fungsi yang namanya pusana. Pusana. S-nya 2 ya. Pusana. S-nya 2 ya. Sana. Pusana itu apa? Nyentuh. Menyentuh. Sehingga nanti pertanyaan saya begini. Saya pakai sengaja nggak pakai supaya dia bisa hilang ya. Sekarang kalau ini berarti ini kan 5 dong, betul nggak? Ini kan ada panca namanya kan 5 kan? Ini kan pancadwara. Ini pancadwara kan 5. Pancawinyana ini jadi sebenarnya ini adalah fungsinya pancawinyana itu adalah salah satu dari 5 ini. Gitu maksudnya. Paham ya? Artinya kalau sekarang di sini sedang kita fungsinya mendengar, maka dia jadi apa? Sawana. Sawana. Kalau dia sekarang sedang merasakan, jadi apa? Sayana. Oke, sekarang begini saya tanya. Kalau dia fungsinya mendengar tadi yang namanya sawana, mendengar ya. Berarti ini bukan PW dong. Jadinya apa? SV. Jadinya apa? Sawana aja ya, Roh. Ayo, jadi apa? Nih gini dong, kita kembali. Kesadaran mendengar Gini. jadi apa ya, Roh? Sota winyana. Jadi gini. Ini kan tadi Sota. mendengar itu caku winyana. Sota winyana, terus Gaya winyana. ganda winyana, gana winyana. Gana winyana. Jihwa winyana. Kaya winyana. Jadi gini sekarang ini kan kalau saya sekarang di sini lagi saya pakai. Kalau di sini fungsinya adalah melihat, maka di sini jadi singkatan jadi apa? CV. Caku winyana. CV. CV.
Caku winyana, gitu ya. Winyana. Kalau dia fungsinya mendengar jadi apa? Sota Winyana. SW, sota winyana, Winyana. gitu ya. Kalau di sini fungsinya mencium jadi apa? Ganda winyana. Ganda Winyana. Winyana. Kalau di sininya merasakan jadi apa? Kaya Winyana. Oh itu Iya. Apa? merasakan sayana. Jiwa. Jiwitin, ya jiwa. Jiwa Winyana. jiwa winyana. Gitu ya. Kalau dia nih pusana jadi apa? Kaya Winyana. Kaya winyana. Jadi sekarang Kaya winyana. pertanyaanmu, bisakah proses kesadaran itu fungsi melihat, fungsi mendengar jadi satu? Tidak. Bisakah proses kesadaran itu fungsi mencium dan fungsi merasakan jadi satu? Tidak. Artinya di Satu. momen ini nih, di momen ini hanya apa? Hanya ada Satu. satu dari berapa? Satu dari 5 Dari kesadaran. 5, gitu ya. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, Anda melihat sama Anda mendengar hampir sama nggak sih? Hampir sama. Hampir sama, gitu ya. Padahal melihat dulu atau mendengar dulu. Tergantung mana lebih kuat. Tergantung. Kita tidak bisa menerawang, harus dengan proses meditasi. Gitu ya. Kalau misalnya ini relay, kan kalau kita di Zoom kan nggak relay nih. Tapi kalau kita menggunakan YouTube kan relay kan. Ngomongannya belakangan, gambar udah duluan ya. Suara kan begitu kan. Di situ baru kelihatan nggak? Kalau kita misalnya ini kita konekin dengan live Zoom, maka teman-teman yang nonton di Zoom melihat dulu baru mendengar kan? Begitu ya. Lebih cepat. Nah, jadi teman-teman ingat ya. Jadi fungsinya apa di sini nih? Fungsinya apa? 5. Tapi salah satu gitu ya. Jadi di sini dalamnya ada berapa di dalam? Di dalam ini ada berapa? 5 ya. Oke, jadi begini, saya pakai gini. Ya, oke. Kita udah dapat ya. Ini jadi fungsi nomor berapa? Ini saya pakai warna sama deh. Ini fungsi nomor berapa? Nomor 4 gitu kan? Awajana ini ya, betul nggak? Ya. Ini fungsi nomor berapa? 5. Iya, ini fungsi nomor berapa? 6. Ini fungsi nomor berapa? 7, 8, 9. Ya. Oke. Berarti nih warnanya, kita mau ngomong warna nanti baru bab 4 nih ya. Berarti ini warnanya standar nih. Kenapa? Karena hijau apa artinya? Wipaka. Kuning artinya apa? Fungsional ya. Terus kalau ini sebenarnya warnanya merah, bisa warna biru nggak nih? Bisa ya. Ini bisa warna biru ya. Kalau karmanya karma baik, warna biru gitu ya. Kalau aku salah jadinya apa? Merah. Oke. Sekarang kita sudah pakai berapa fungsi? Dari pelajaran 14 fungsi. 9 gitu ya. Oke. Oh iya. 9 ya. Oke, sekarang berikutnya. Ini adalah kita sepakati. Inilah singkatannya adalah SC. Ya, apa itu SC? Nih. SC adalah apa? Sampati Cana. Sampati cana itu apa? Apa sampati cana itu? Yang menerima. Menerima dari mana dia? Menerima dari mana? Dari si Pancawinyana. Menerima dari sini nih.
Dari dasana, Ya, sawana, Sawana, gayana, sawana, sayana, dan gayana. pusana, gitu ya. ya. Sekarang saya tanya, kalau ininya, kalau dasananya nggak berfungsi, sawananya nggak berfungsi, gayananya nggak berfungsi, sayananya nggak berfungsi, sama pusana nggak berfungsi, mungkinkah muncul sampaticana? Tidak. Tidak, gitu ya? Tidak. Ya. Tidak ya? Ya. Ya, Pahami dulu ya. Sampaticana ya. tugasnya menerima apa? Terima dari Menerima kesadaran ya. Menerima dari panca ramana Winyana. atau lima Pancawinyana. pancawinyana ya, atau pancaramana. Ya, dari lima kesadaran ya, yaitu salah satunya kalau nggak dasana, sawana. Nah, dasana harus ada apa? Ada objek nggak? Ya, harus ada objek. Objek. Makanya masih ingat nggak? Kita pakai rumusan apa? Rumusan Datu 18, betul kan? Masih ingat Datu 18 yang saya beginin tuh? Betul kan? Ya, Ini kalau ini caku winyana, objeknya harus apa? Rupa. Paramana atau warna ramana kan gitu. Nih yang ini nih. Ya. Sekarang kalau ini yang nggak ada, objek yang nggak ada, bisa nggak muncul kesadaran? Tidak. Kalau objek yang nggak ada, bisa nggak diarahkan, diterima? Tidak. Enggak. nggak mungkin. Nanti kita akan bicara objek di bab ini juga, gitu loh. Ini berkaitan ya. Berkaitan ya, makanya harus berkode kuasa ini. Kita sudah bicara kemarin dari awal, kita bicara apa? Hetu. Ya, hetu ya. Terus bicara Ya. apa lagi? Wedana. Wedana. Nanti itu akan kita bahas detail di bab 8 tuh. Hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, itu semua dapat nanti. Di bab 8 dipertegas lagi. Tapi kelas ini sanggup nih sampai bab 8 nih. Gitu ya. Sanggup, Romo. Oke. Sampai bab 9, Romo. Enggak, ini kan bab 8 kita pelajaran. Ini kan saya ngomong bab 8. Ya. Oke. Jadi sekarang SC itu singkatan dari, karena nanti di bab 4 ini kepake nih. SC itu singkatan dari apa? Sampaticana. Sampaticana. Apa Sampaticana. fungsinya? Apa fungsinya? menerima. Menerima apa Menerima sih? dari Menerima apa? pancawinyana. Yaitu apa saja? Kesadaran itu ya, Romo. Kesadaran melihat, kesadaran apa lagi? Mendengar. Mendengar, kesadaran mencium. Mendengar, mencium, Nah, gitu ya. menyentuh, Ya. Paham merasakan. sampai situ? Ya. Warnanya hijau nih. Kita bicara warna hijau nih, belum bicara warna lain ya. Sekarang yang berikutnya adalah SR. SR. SR itu, ini saya tunggu sebentar yang ngomong. Ini jadi fungsi nomor berapa yang jadinya? Yang mana, Sampaticana Romo? nih. Sampaticana yang ke-10 ya, Romo. Iya, 10. Fungsi ke-10. Tinggal berapa? 4 lagi ya. Tinggal 4. Encer, Ya. 4 lagi. Encer ya. Oke. Kita sekarang bicara apa nih? SR itu apa? Kirana. Santirana. Ya. Ya, Santirana. Santirana. Apa itu fungsi santirana itu kalau ditemakan ke dalam bahasa Indonesia? Memeriksa. Menginvestigasi. Memeriksa. Di buku asin namanya menginvestigasi. Kita jangan kayak bahasa Inggris, kita memeriksa aja lah ya. Memeriksa ya. Memeriksa. Memeriksa dari mana nih? Memeriksa apa nih? Yang diterima. Memeriksa dari nomor 10. Memeriksa yang diterima. Yang diterima. Sekarang kalau yang diterimanya nggak ada, bisa diperiksa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Nggak bisa. Tidak. Jadi SC dan SR tergantung. Tergantung pancawinyana. Iya, gitu ya. Gitu ya. Jadi dia ada tugasnya kesadaran untuk memeriksa atau menyelidiki nih. Gitu ya. Menyelidiki untuk apa? Untuk mengetahui ya apakah objek ini baik atau buruk nih.
Dia tugasnya memeriksa saja. Ini kalau ini terima aja nih. Mau baik, mau buruk, terima aja. Gitu ya. Kalau ini Santirana sudah kepada memeriksa mana baik, mana. Tapi belum memutuskan nih. Dia hanya, oh ini ya, diterimanya ada baik, ada buruk. Tapi belum diputuskan ya. Jadi ini adalah fungsi nomor berapa? 11. Santirana nomor 11. 11. Nah, sekarang yang berikutnya adalah Utapana. Saya singkat WO. WO atau WP? WP aja ya. Karena nanti ada pada saat mencapai kesucian dari Sotapanti ke Sakadagami harus ada Wotapana. Wodana. Kita singkatnya WO. PO. Kalau ini jadi WP saja ya. Ya. WP ini artinya apa? Wota Pana. Apa itu Wotapana? Memutuskan. Yang memutuskan. Siapa sih yang diputuskan? Objeknya. Dari Kesadarannya objeknya. Santirana. Memutuskan proses dari awajana ke pancawinyana. Jadi ini proses ini dari sini nih diputuskan di sini. Jadi prosesnya kenapa saya ada ruang penggal ini karena dari saat dia mengarahkan lalu timbul kesadaran melihat atau mendengar, diterima, diperiksa, baru diputuskan. Makanya ada penggalan di sini. Tugasnya apa ini? Ini tugasnya mengarahkan, ini tugasnya memutuskan. Maka ada penggalan di sini, ya. Memutuskan apa kira-kira? Memutuskan objek sebagai apa? Kalau dia sebagai kusala, jadi warnanya apa? Hijau, biru. Kalau objeknya sebagai akusala, jadinya apa? Merah. Merah. Jadi saya tanya, ini berarti fungsi yang keberapa? 12. Fungsi yang keberapa? Yang ke-12. 12. Yang ke-12, Romo. Tinggal 2 lagi, encer. Ya, nah kita lihat tuh. Maka yang berikutnya adalah, ini jadi jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7. Jadi kalau saya tarik ini nih, set sampai sini nih. Lalu kalau saya tarik ke sini nih, boleh ya? Ini ya, buat keterangan ya. Ini namanya fungsi jawana. Jawana itu influx atau dikenal sebagai dorongan kama atau karma. Jadi fungsi keberapa ini? Ke-13 ya, Romo. Fungsi ke-13. Nanti ini fungsi ke-13. Saya tulis ke-13 ya. Kenapa ada yang namanya influx atau dorongan kama? Paham nggak nanti, teman-teman? Nanti kita akan belajar. Jadi kalau gitu dorongan kama atau jawana itu mesti berapa? Mesti berapa bulatan? Kalau lihat ini harus 7 ya. 7. Kalau 7 tidak ya, 7 Romo. jadi nggak? Kalau tidak 7 bisa nggak? Nggak bisa. Ini disebut Nggak, sebagai ya. cita Ya. niyama. Yang disebut sebagai cita niyama itu artinya apa? Kalau jawana harus 7. 7. Kalau dia 7 bisa enggak? Nggak boleh nawar. Nggak bisa tawar. Nggak bisa. Harga pas dia. Ya. Itu kalau J-nya kan JW biru. Kalau J biru berarti karmanya baik atau buruk? Baik, usaha. Baik. Kalau saya ganti merah bisa dong? Bisa. Bisa, aku salah. Iya, ini saya kasih merah bisa
bisa saja karena jadi J1, J2, J3, J4, J5, J6, J6, J7. J7, J itu artinya jawana. Jawa, Tuh ya, gitu. Artinya apa? Jawa. Jawana. Dorongan Fungsi kamu. keberapa dia? Fungsi keberapa? 13. 13. Nanti kalau ini metode belajar nih, saya katakan ini nggak di tempat lain nggak diajarin kayak gini. Karena soal saya ngambilnya paket. Anda ngambil paket, ngambil bab 3 sekalian belajar bab 4 gitu, paket. Tempat-tempat lain nggak diajarin nih, cuma di tempat saya nih ya. Beruntung nih. Gitu. Ya, ini metode Raih saya. berbuah, Romo. Ya oke, sekarang yang berikutnya adalah TR. Kita lihat warnanya harus hijau. Nih kalau ini kita tulisnya TR. TR. Buah ya, Romo. Lipat. TR itu adalah fungsi yang ke-14. Menyimpan. Bahasa Palinya apa? Tada Ada Ramana. ramanya. Ramana. Ramana kan objek kan? Hmm. Ya, tada ramana itu adalah menyimpan, saving dia. Apa? Menyimpan. Kalau menyimpan ada TR1, TR2 nih, betul kan? Iya. Ya, Sekarang kalau gitu tada ramana ini, kalau satu bisa enggak dia? nggak bisa. Kan ini paket, no. 17 gerbong. 17 meter parket. Jadi kalau dia sekarang tada ramana muncul satu, berarti dia hilang ya, nggak mungkin bisa ya. Hmm. Ketika nanti bulatannya harus 17. Ya, nanti teman-teman akan saya ajarkan nih. Ternyata Atita Bawangga nggak muncul satu. Kan kita belajar kan satu nih. Atita Bawangga Iya. bisa muncul 3, bisa muncul 5, bisa muncul 7 itu. Makanya orang nggak ngerti nih, wah saya meditasi sudah mencapai jana Romo, meditasi berjam-jam, 3, 4, 5 jam, enggak bergerak. Itu jana apa Atita Bawangga, ntar tidur lagi. Gitu. Jadi Anda yang meditasi bisa berlama-lama tidak bergerak, belum tentu mencapai Jana. jana. Nanti di bab 4 diajarkan. Jadi bab 4 ini menarik sekali. Kalau kita belajar Abhidhamma, yang paling mahal belajar Abhidhamma itu adalah bab 4. Karena proses pencapaian kesucian, proses pencapaian Nirodha Samapati, proses keluarnya abinya, proses apa-apa semua diajarkan di bab 4. Proses kesadarannya. Tinggal prakteknya meditasi sendiri-sendiri. Nah, jadi Taramana ini fungsi keberapa? Ke-14. Yang terakhir 14 ya. 14. Udah hafal dong berarti di luar kepala nih fungsi ini ya. Ya. Di luar kepala ya. Iya, kalau di dalam Kalau kepala diulang mah repot. belum tentu, Nah, Romo. di chapter nanti dikirim Tadi ke grup pede ya. aja. Di chapter dikirim ke grup ya Oke. kalau ke session ya. Ya sebagai bekal. Nah, jadi teman-teman sekali lagi. Nanti kan menjelang kematian kan ada yang namanya objek terakhir tuh, ada objek gati nimita gitu kan. Kama aramana gitu kan. Ada gati ini, ada nimita. Gati itu kan nimita itu kan ada simbol gambar kan. Ngambil dari mana? Ini CPU nih. Kalau Tadama itu CPU-nya di memori kita. Anda 10 tahun yang lalu pernah ketemu orang di satu kampus ataupun di sekolah, tiba-tiba setelah 10 tahun kemudian, karena Anda mungkin rupa kita kan berubah ya, kita makan, rupa kita bisa berubah karena cita, kama, utu, dan ahara, tiba-tiba kita sudah tidak mengenali lagi orang tersebut kan. Terus satu syarat, kita akhirnya ketemu di satu tempat, pas kenalan, ingat-ingat di kita membutuhkan beberapa Atita Bawangga untuk mengingat. Karena rasanya kamu kayak teman saya ya gitu loh. Emang kamu sekolah di mana? Oh di sini. Gue juga sama sekolah di situ. Tahun berapa lulusnya? Tahun segini. Sama. Emang lu kelas berapa? Ini di ruang apa ini? Jadi itu membutuhkan tadaramananya menggali begitu. Kalau nggak ada tersimpan bisa digali nggak? Enggak. Iya, makanya orang kalau
ngebunuh orang, menyakiti orang, kalau dia belaga gila dihukum nggak? Nggak ada hukuman Gila orang ya gila enggak kan? ya Romo? Nggak ada. Heeh. Jadi Berarti kalau orang ada, gila nggak punya tadara mana ya Romo? iya, nggak disimpan sama dia. Berarti si Witinya nggak 17 Nggak, bukan. Dia jadi tadaramannya, karena tadaramannya sebenarnya Romo. harus ada, Si orang gila, tapi kalau orang bawangnya gila kebanyakan. Witinya Atita, nggak. atita bawang, atita bawangnya kebanyakan. Karena atita bawangnya kebanyakan, sementara gerbongnya harus 17, tadaramannya nggak kebagian. Ntar kita belajar itu Oh, di nggak bab kebagian. 4. Iya, Iya, oke, oke. nggak kebagian dia. Kan gerbongnya harus berapa? 17. Harus 17. Harus 17. Karena yang namanya atita bawangga ini, atita bawang ini dia pinteran nih, dia kan 1 di sini kita ngomongnya, tapi dia bisa jadi 3, bisa jadi 5, bisa jadi 10. Tuh. Kalau dia 10 nih, ini atita bawang enggak, kebagian nggak ini? Enggak. Enggak. Kalau nggak kebagian Enggak. berarti padahal dia gerbongnya harus berapa? 7. Harus 17. 17 semuanya. Kalau tiba-tiba misalnya atita, anggaplah di sini sudah otapana nih, tapi jawananya nggak jadi 7, jadi nggak? Enggak. Jadi, Tidak. Padahal syarat dan ketentuan berlaku, jawannya harus berapa? 7. 7. yang depannya berarti bisa banyak, tapi yang belakangnya berarti kegeser ya Romo. Nggak Iya, ada karena gitu. gerbongnya beginilah, gerbongnya Hanya 17. 17. Tapi ternyata Atita Bawangga bawa temennya banyak. Kan urutannya kan harus Atita Bawangga dulu dong. Ya. Iya, karena urutannya harus Atita Bawangga dulu. Berarti kursinya kepake dong, kursi orang lain. Hmm. Nah, nanti yang lain makin mundur, akhirnya nggak kebagian. Misalnya Jawana aja kebagian cuma 2 kursi, jadi nggak tuh? Boleh nggak? Enggak. Tidak. Nggak boleh. Atau Tadaramana kebagian cuma 1, jadi boleh nggak? Tidak. Nggak bisa, jadi hilang nggak dia? Hilang. Hilang. Terus diisi sama apa tuh Romo? Nggak, masih Atita Bawangga lah. Oh, iya, iya, iya. Sama-sama Bawangga nanti. Jatuh Iya, lagi iya. nanti. Iya. Belum lah. Udah apa-apa. Udah mau nyodok aja nih pelajaran bab 4, sabar. Ya. Perlu nggak saya menjelaskan satu-satu apa itu fungsi melihat dan segala macam? Nggak usah kali ya? Apa bagaimana? Hmm. Perlu juga. Kelamaan nggak? Ini ada permintaan dari Bu Sari. Romo, kasih satu contoh bisakah? Nah, tuh. Bisa ke apa? Kasih satu contoh katanya Romo. Contohnya apa? Yuk coba dulu apa aja bang. Dari contohnya itu harusnya apa? Harusnya yang mana dulu nih Anda mau? Ini pokoknya paketannya paket 5 nih. Anda pilih yang mana nih? Paketan 5 ini. Gitu loh. Iya, Harus iya, ada iya. paketan 5 tuh. Salah satunya apa misalnya? Nah, misalnya melihat katanya Romo. Iya. Contoh nih ya. Anda posisi di sini. Ya, Anda posisi begini. Lagi ngomong sama teman. Yang jawananya tidak terjadi katanya Romo. Ya nggak Contoh apa-apa. yang jawananya tidak terjadi. Iya nggak apa-apa. Saya paham. Anda sedang ngomong sama ini gadis nih, rambutnya pendek. Kuncir di sini ya. Saya lagi ngobrol kan nih, yang tata-tata nih sedang. Yang tata-tata-tatapan. Ya. Tiba-tiba laki-laki suka apa sih? Suka wanita, suka mobil bagus. Takutnya kalau wanita lagi lewat, Anda kan berpaling pasti Anda digebugin nih sama si cewek ini, anggap ini pacar Anda kan atau istri Anda kan. Kalau saya Ya. pakai ngelihat ini, tiba-tiba saya gambar ada cewek lebih cantik dari istri Anda melihat ngelirik, pasti Anda nggak selamat nih hidup nih. Ya kan? Saya ganti pakai mobil aja dah ya. Misalnya. Karena kalau pakai cewek lagi selamat nggak Anda hidup Anda? Nggak selamat. Gitu ya. Anggaplah Anda lagi senang mobil. Gitu kan? Nah, lagi mobil bincang sama istri Anda, tiba-tiba mobil ini menarik. Ini mobil inceran Anda. Apa? Misalnya mobil Mini Cooper, gitu ya. Lewat. Anda lagi ngomong serius ngelihat
lagi ngomong lihat istri Anda, tiba-tiba ada Mini Cooper lewat warnanya kuning ke hitam-hitaman, ya. Anda sangat suka sekali, Anda berpaling ngelihat ini. Iya dong? Hmm, Ya bisa dong begitu. bisa. Untung contohnya Mini Cooper. Kalau contohnya cewek lain, saya nggak hidup nih ya sekarang ya. Gitu ya. Oke. Ini ketika Anda ngomong sama istri Anda masih di Atita bawa nggak nih? Atita bawa nggak celana, bawa nggak Pak Ceda. Atita bawa nggak celana, bawa nggak Pak Ceda. Penggal di sini nih, tiba-tiba lewat nih mobil nih. Mobil apa? Mobil belum Anda periksa itu Mini Cooper nih. Kesadaran Anda ngelihat, karena ada mobil jalannya pelan-pelan, timbul apa? Panca, Ketertarikan. Kontak. panca Iya, kuning, panca duara nih. panca dua. Yang tadinya ngeliatin omongan istri, tiba-tiba karena ngelewatin Cooper lewat, Anda timbul beralih ke panca duara. Yang berfungsi apa nih? Anda tertarik dengan Mini Cooper ini warnanya, suaranya, atau orang yang nyetir di sini cewek cantik? Nah, itu saya nggak tahu juga nih. Objeknya kan banyak nih. Ya. Tapi kalau orang Mini Cooper, bawa Mini Cooper, pakai cewek cantik, dibuka kacanya nggak mungkin kali ya. Iya, nggak mungkin. Anda mungkin tertarik dengan warna Mini Coopernya. Lalu Anda melihat caku winyana di sini, sudah pakai warna hijau. Ya, Anda melihat apa? Melihat warna hijau nih ya. Ya. Yang bermain adalah caku Winyana. winyana. Gitu kan? Ini kalau beneran. Ya, terus setelah itu Sampaticana Anda terima dulu nih objeknya. Anda kan masih kebayang karena kan yang Mini Cooper ini kan ada Suzuki juga ada punya tuh kan, hampir sama kayak Mini Cooper kan. Iya. Betul ya, kalau Anda suka mobil Anda tahu tuh. Suzuki kan bikin mobil ceper kayak Mini Cooper juga kan, gitu loh. Hampir sama persis. Anda terima, Anda periksa, lalu Anda putuskan baru. Kalau Anda putuskan apa? Oh, ini ternyata apa? Sampirana. Iya, Anda putuskan apa? Anda putuskan apa? Oh, ini apa? Ini apa? Oh, ini apa? Ini Mobil. Mini Cooper. Tapi sekarang kalau Anda ini melihat ini Mini Cooper, pertanyaan saya Anda melihat memutuskan ini Cooper pasti ada timbul perasaan apa? Somanasa atau Domanasa? Kalau suka Somanasa. Yes. Kalau enggak ternyata ini Suzuki jadinya apa? Domanasa. Domanasa. Tapi untuk Anda jangan berpikir kalau Anda Somanasa pasti baik. Padahal Anda kan sudah punya mobil kan? Betul nggak? Ternyata Anda timbul Somanasa jadi apa? Jawabannya jadi berapa? 7 kan? 7 ya? Ya. Jadi jelek nggak? Iya, nanti tersimpan di dalam pikiran Anda kalau yang namanya Mini Cooper itu kalau warnanya kuning sama hitam berarti ya pasti Mini Cooper. Ya, pokoknya Anda tahu yang namanya logonya ada B itu bukan S, pasti dia adalah Mini Cooper. Ini kalau lengkap nih. Sekarang pertanyaan begini. Anda nggak tahu nih mobil ini. Anda nggak tahu mobil ini. Ketika Anda sekarang sedang lihat istri Anda ngomong, Anda kan sedang ada di sini kan? Atita Bawangga, lalu Bawangga celana, Bawangga paceda gitu kan? Iya. Terus Anda enggak, ini panjang ceritanya nih. Ini kan kita bikin 17 gerbong. Kalau kita bikin 17 gerbong, saya hitamin aja semua ya, jadi biar cepat lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gini nih. Anda ketika ketika Anda sedang Anda kan ngomong nih melihat istri tapi di belakang istri ada mobil nih, ada mobil Mini Cooper.
di belakang istri Anda itu ada yang namanya, di sini nih di belakang sini ada yang namanya Mini Cooper nih. Anda lihat ke sini nih. Oh ternyata ada Mini Cooper nih. Gitu ya. Misalnya begitu. Ya. Anda lihat nih. Anda suka mobil itu tapi Anda nggak tahu. Ya, Anda lihat ini kok mobil apa ya? Anda membutuhkan beberapa Atita Bawangga itu warnanya kuning. Apakah itu Mini Cooper bukan ya? Apa Suzuki bukan ya? Anda membutuhkan Atita Bawangga berkali-kali. Anggap 5 kali nih. Ya, 5 kali ya. Jadi ketika sedang ngomong ini Anda membutuhkan Atita Bawangganya nih ketika lewat Anda masih raba-raba gitu. Nah, Anda membutuhkan Atita Bawangga ini waktu melihat ini Anda membutuhkan Atita Bawangganya bisa 5 kali. Nah, oke, 5 kali kan di sini 1 2 3 4 5 posisi di sini, ya. Betul ya? Habis Atita Bawangga apa? Bawangga Calana. Bawangga Calana di sini saya pakai warna yang menarik saja. Ini harus Bawangga Calana. Calana. Habis Bawangga Calana harus apa? Bawangga Paceda. Iya. Habis Bawangga Peceda harus apa? Pancaduara Wacana. Pancaduara. Habis Pancaduara apa? Pancawinyana. Pancawinyana. Terus Caku Winyana lah ya. Iya, Caku. Saku Winyana nih, Caku Winyana. Habis Caku Winyana harus apa? Paticana. Paticana. Picana, Terus Santirana, Santirana. Terus Otapana. Otapana nih, lihat Otapana nih. Jawana masih 7. Baru Ada kebagian berapa nih? 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, Boleh iya. nggak? Boleh nggak? Enggak. Nggak. Kalau nggak boleh dia jadi apa? Jadi Bawangga. Ini semua jadi Bawangga. Bawangga. Jadi perbuatan ini nanti jadi Hanya anggapnya sebagai sebatas perbuatan memutuskan aja ya Romo. nggak sampai jadi kama. Nggak sampai jadi kama. Kalau gitu ngelamunnya aja yang lama ya Romo. Iya, lamunnya lama ya kan. Jangan ngelamun jorok aja ya Ibu ya. Tapi nanti jadi yang birunya nggak jadi ya, Jawana birunya. Nggak jadi kama. Nggak jadi kama ya. Tuh, karena gerbongnya hanya berapa? Maka bagian 5 ya itu ya. Kalau di kebagian 5 boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini pelajaran bab 4 nanti seru lah ya. Iya. Oke, nggak lagi. Oke. Cukup ya, kita lanjut ya. Cukup. Oke, Romo. Oke. Sekarang Besari nanti tanya ulang ya kalau nggak ngerti. Iya. Sekarang mau nggak mau Anda harus punya bulatan. Masih punya nggak tuh bulatan warna-warni itu? Kelihatan warna-warni. Yang konsisten saya suruh bikin cetak. Oh ada Romo. Ada. Ada Romo. Nih kita bicara citan ini apa? 4 merah gitu kan? Iya. Terus berapa merah lagi? 4 merah. Merah. Gitu kan? 2 merah. Terus 2 merah. 2 merah terus lagi. Ya. Terus hijau. Terus ya begitulah ya. Ya. Terus. Ini warna-warni ini harus dimasukin 14 fungsi. Mana yang Jawana, mana yang jadi Tadaramana, mana yang jadi Awajana, mana yang jadi Sayana. Hafal nggak masih ini bulatan ini? Tuh. Apa Romo? Masih ada, saya masih punya. Masih punya, yang lain masih punya enggak? Ada Romo. Kira-kira nih. Karena saya mau masukin ke situ tuh. Anggap saya ajarkan dulu ya, nanti di rumah nanti dilihat, dibikin PR, dipoto, dikirim ke grup ya, benar apa enggak ya? Ya. Nih, jadi artinya kita akan memasukkan
cita-cita ini ke dalam 14 fungsi. Tuh, begitu teman-teman. Ya, ke dalam 14 fungsi. Ya, ini kita ambil contoh. Nanti dibikin ini aja nih. Ini kan bulatannya jadi sebagai kotak sama saya. Nanti ditulis nih. Ini berapa fungsi. Aku salah cita itu berapa fungsi. Ini berapa fungsi, ini berapa fungsi, ini semua dia berapa fungsi. Nah, untung kita punya program udah kita. Kalau kita bicara Pati Sandi, tuh warna hitam tuh. Pati Sandi selalu ada 19. Dan dia yang namanya kelahiran kembali pasti warnanya apa? Hitam. Hijau. Sebagai buah kama. Betul kan? Jadi sekarang kalau saya dilahirkan di alam manusia, itu warnanya hijau atau warna apa? Kalau Pati Sandi saya Pati Sandi dilahirkan di Tangerang. Pati Sandi saya warnanya apa? Hijau atau warna merah atau biru atau kuning? Hijau. Gerang. Hijau, Romo. Hijau. Ya. Semua yang dilahirkan kembali pasti hijau. Nah, nanti kita akan bicara bahwa kalau kita berbicara Pati Sandi, yang ini apa? Yang ini kan Pati Sandi nih. Ini Ya. berarti dia punya dua fungsi. Ini sebagai apa? Sebagai menerima atau memeriksa nih? Memeriksa UPK Santirana. Ini memeriksa ya. Berarti bulatan ini ketika dia sedang berfungsi sebagai memeriksa, Pati Sandi berfungsi tidak? Tidak. Nggak bisa. Ketika dia sedang menjalankan fungsinya sebagai santirana, fungsi Pati Sandi bisa enggak muncul? Tidak, Romo. Enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dalam satu momen kesadaran hanya berfungsi satu fungsi saja, satu momen kesadaran saja. Hmm. Kalau momen kesadarannya Pati Sandi ya hanya Pati Sandi. Sandi. Ya. Paham nggak sampai di situ? Iya, iya. Paham ya? Ini udah mulai dalam nih. Karena udah pelajaran bab 3, bab 4 udah nggak lagi hehehe nih kita nih ya. Gitu. Nah, jadi dia yang di sini nanti akan berfungsi sebagai yang Pati Sandi yang di sini nih sama kan, kalau saya pindah ke sini ya. Ini kan sama ya. Hmm. Ini kan sama nih. Ini sama kayak sini, sama nih saya pindah ke sini aja. Kalau dia sedang berfungsi sebagai Pati Sandi di sini berarti semua kelahiran di 4 alam apaya di sini dia dilahirkan fungsinya. Tuh. Jadi kalau Anda punya kucing di rumah, Anda punya burung, Anda punya ikan di rumah, Anda punya anjing di rumah, pada saat dia lahir, anjing, kucing, peliharaan kita itu dia dilahirkan dengan kesadaran di situ fungsinya. Yang warna apa? Warna hijau yang bulatannya hampir sama dengan bulatan santirana. Tuh, itu yang kelahiran yang membuat kita lahir di alam apa? Alam peta. Apaya. Ya. Peta, Asura, Neraya, dan Iracana. Iracana. Jadi bisa salah alamat nggak? Enggak. Ya. Segitu telitinya ya, Romo ya. Segitu telitinya. Gitu ya. Jadi itu dia kalau kita lahir, dan ingat loh, Sang Buddha mengatakan bahwa rumah sejati kita di 4 alam menyedihkan loh. Ya, jadi ini sering kita lalui ini pintu ini nih. Fungsi ini nih. Betul nggak? Serem banget ya, Romo. Oh iya. Fungsi Pati Sandi kelahiran di alam apaya ini di sini. Kalau ketika Anda muncul kesadaran ini menjelang kematian, Anda pasti cuti di sini, di tempat alam apaya. Kalau nggak neraka, karena kekuatan kebencian, kekuatan keserakan lahir dalam peta atau asurakaya, atau Anda karena mohanya besar lahir di alam tiracana. Serem ya, makanya Sang Buddha mengatakan danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bahwa nabi rata hontu gacantu dewata gata.
Dana harus sering kita lakukan, sila harus sering kita laksanakan, gitu kan? Dan Ya. sering-sering meditasi walaupun tidak mencapai jana. Karena itu jalan untuk bisa mencapai lahir di alam dewa Surga, atau dalam alam manusia. surga, alam dewa. Kalau lahir di alam dewa di sini nih fungsinya nih. Nih yang 8 ini nih. 8 Mahawipaka. Oh, Kita sering ada di sini nih. Di sini mah jarang lah ini mau kita mencapai jana, boro-boro jana, ya. Yang ada jana ngorok. ngorok. Iya kan? Meditasi mau mencapai jana baru 5 menit udah gatel. Meditasi baru 1 jam udah pegel. Jana jauh dah itu mah ya. Kalau Iya. kita mahir ya. Ada meditasi bisa 4-5 jam katanya bukan jana tapi atita bawangga. Tidur. Sedih kalau diceritain mah ya. Dia bisa Iya. jadi film India, ya, betul nggak Ci? Rajana ya Romo. Nah jadi kita lahir di sini nih di manusia nih. Problemnya kita lahir bisa menjadi 2 akar atau 3 akar Tiga akar. tergantung kelahiran. Sejak dalam kandungan. Gitu ya. Yang di sini bagaimana Romo? Yang di sini adalah kalau dia lahir sebagai manusia cacat atau dewa rendah. Manusia cacat atau dewa rendah. Dewa rendah itu tidak tinggal di alam dewa ya, tinggalnya di pohon, di kelopak-kelopak bunga, di pintu-pintu wihara. Itu dewa-dewa rendah. Nah, kali ini adalah kelahiran di Jana 1, alam Brahma Jana 1, alam Brahma Jana 2, alam Brahma Jana 2, alam Brahma Jana 3, alam Brahma Jana 4. Ini alam Arupa 1. Akasanan Cayatana, ini Winanan Cayatana, ini Akicanan Cayatana, dan ini adalah Newasanya Asana Yatana. Rasanya sancan. Jadi artinya inilah 19 Pati Sandi. Jadi yang bisa lahir kembali itu siapa? Yang Adaran bisa ya Romo dilahirkan ya. kembali itu seorang putu jana sampai seka pugala. Bisa lahir kembali ya? Hmm. Gitu. Tapi kalau seorang Arya Pugala, baik itu dia Seka Pugala, tidak mungkin lahir di alam apa ya Rendah. bumi 4. Ya, kalau kita sudah lahir, kita sudah mencapai Sotapati Magapala, nih 2 alam ini tutup nih. Ini udah nggak berfungsi lagi nih. Di alam apa ya tidak berfungsi, di alam manusia cacat atau dewa rendah tidak berfungsi. Fungsi di mana? Kalau fungsi di sini sekalipun, rata-rata mungkin 3 ya. Ini doang makanya nih, 4 nih ya. Dan kita lahir sekali di alam manusia, sekali di alam dewa. Udah itu arahat. Kalau dia anagami ya. Kayak gitu ya. Nah ternyata fungsi Pati Sandi itu sama dengan fungsi Bawangga. Kenapa? Kenapa dia sama? Coba sama ya. 19. Penopang kehidupan sama enggak? Sama ya. Coba sama kan bulatannya? Ya. Sekarang pada saat dia berfungsi sebagai Pati Sandi, Bawangga muncul enggak? Tidak. Enggak. Nah, fungsi Bawangga itu penopang kehidupan itu begini ceritanya. Kalau saya lahir sebagai sapi, di mana lahir sapi? Sini ya. Sini ya. Dulu ya. Ya. UPK Sampirana ya. Kalau saya lahir sebagai seekor sapi, saya mau tanya, sepanjang kehidupan saya ditopangnya jadi sapi atau jadi apa? Sapi. Kalau dikasih roti, saya mau makan. Enggak doyan. Betul ya? Terus saya dikasih rumput. Bosan nggak saya makan rumput? Enggak. Enggak ya. Makanannya Seneng, iya. Yang sangat serakah loba itu manusia. Makannya aja berganti-ganti setiap hari. omnivora. Betapa lobanya tuh manusia.
Jadi sapi tuh makannya dikasih rumput, besok rumput, tahun depan rumput, nggak kenal Imlek sapi mah. Nggak harus dimasak lagi ya Romo. Iya, cerita masih ingat cerita babi sama cerita kambing? Belum dengar tuh Romo. Iya, kalau babi kan kata kambing hati-hati lu sebentar lagi Imlek gitu kan. Hmm. Paham nggak? Kata kambing hati-hati Bi, ntar lagi kan mau Imlek katanya begitu. Iya, Ya, ntar disembelih ya. dipotong. Jadi maksudnya adalah sekarang kalau dia jadi seekor sapi, sepanjang kehidupan seekor sapi itu ya begitu-begitu aja oleh tuannya, oleh pemiliknya dia disuruh dikasih ke padang rumput. Selalu sore hari dia masukin ke dalam kandang, sapinya diperah apa? Kalau dia pedol dia betina, sapinya apa susunya diperah, gitu kan? Hmm. Kalau dia jantan buat membaluk sawah dan sebagainya. Hmm. Tapi yang dia ingat adalah cuman rumput aja kan, karena itu makanan yang menyenangkan buat dia. Nah, pada saat rumput itu disimpan terus-menerus, tersimpannya di mana? Ada ramana. Tak ada arah mana. Nanti kalau pas saat sapi itu disembelih mau dipotong buat dimasak atau dijual ke pasar, waktu dipotong itu yang dia ingat apa? Yang muncul pertama kali muncul dalam ikatan Rumput. menjelang kematiannya. Pernah hijau. Rumput Romo. Rumput. Kalau dia sudah rumput berarti dia lahir di mana lagi? Jadi kambing lagi. Jadi sapi lagi. Makanya nanti kita akan belajar di Bumi 31 di bab 5. Kalau lahir dalam binatang itu tidak terhingga usianya, apa kelahirannya. Ya, Serem banget. tapi yang serakah siapa sih? Manusia ya, serakah banget ya. Hari ini makan sop kambing, besok sop ikan, besok babi cin. Aduh, manusia nggak ada apa ya? Lobanya besar ya. Iya. Mungkin nggak mau sapi mau dipotong terus dia lihat lihat kapak gitu ya misalnya alat pemotongnya terus dia jadi marah gitu. Jadi apa namanya timbul kebencian terhadap si jagalnya gitu mau. Iya, terus dia itu jadi lahirnya bukan jadi sapi lagi, jadi alam Tapi pindah alam pindah nyata alam. ya. Bisa bisa saja. Termasuk juga pada saat Oke. misalnya mau disembelih dia bisa mengingat misalnya dia membajak sawah atau diperah sapinya untuk itu bisa saja kan. Nah pikiran Ya, menjelang kematian itu kan menentukan dia di mana dilahirkan. Tapi biasanya yang tersimpan yang menjadi kama rutin. kebiasaan kan. Ya. Cina. Hmm. Makanya perlu Kalau dijaga, perlu dijaga tubuh ini karena tubuh ini kan menopang batin kan. hmm, Kita besok Iya. udah mau masuk tahun baru Imlek nih ya kan. Mereka-mereka yang ciong kan harus hati-hati dengan kesehatannya karena tubuh ini kita akan cepat mengalami marana atau cuti kalau tubuhnya ini nggak kita jaga kan. Romo tuh Ciong. Betul nggak? Romo kalau karnivora gimana Romo? Lepora makan itu ya, makan kalau kita bicara pembunuhan makhluk hidup tidak berlaku untuk binatang. Macan membunuh kambing misalnya Ya, tidak dikategorikan sebagai panatipata di sana. Yang dikatakan pancangan Pancasila Buddhis hanya berlaku di alam manusia. Ya. ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau memang Waduh. seperti itu kok Hendra. Terus kemungkinan karma buruk si macan habis kapan mau? Lama sekali ya. Aduh nggak bisa. Yang bisa mengetahui kan sang Tathagata itu. Oh Buddha ini. Hanya Buddha. Kita nggak bisa ya, nggak bisa itu kekuatan hanya kekuatan sama Sang Buddha yang mengetahui proses habis ketidaknya karma itu. Kan Sang Buddha punya 10 Dasar banget. tata bala ya kekuatan. Ya. Kita nggak bisa. Jadi tanya jawab aja kali ya ke Cia Soda atau Coach Season ya. Tanya Oke. jawab aja lah ya. Oke.
Ya, baik. Romo, jadi malam ini fungsi kica ini berakhir yang 14 ya, Romo? Belum, Atau kan minggu belum, depan kan, masih tentang kan kica? belum saya masukin ke Cita, ke Cetasika. Oke, siap. Mungkin buat Cita aja baru Pati Sandi tuh belum tuh. Ini baru satu sebelah doang nih. Tuh. Ya. Nanti 14 lembar ya Romo ya. Ini kan baru sampai apa? Sampai bawah Ada enggak? mana tadi? Ini Baru Oh, masih yang banyak, ini ya. Oh, oke, oke. masih banyak. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara bawah enggak, maka proses sepanjang kehidupan kita ditopang oleh kalau kita jadi seekor, misalnya kita lahir sebagai manusia nih, laki-laki ya, di bawah. Terus kita bergaul sama, kalau kita bergaul, kita pergi ke Thailand, kita bergaul, akhirnya kita berubah alat kelamin, itu gimana? Kira-kira Hmm. transgender, itu gimana? Gimana teman-teman? Gimana maksudnya Romo? Ya, Anda kan lahir sudah jadi manusia dong. Nih Anda sekarang di sini. Iya. Seperti Sanggi kan sebagai manusia dong. Laki-laki, Anda kan laki-laki ya? Iya. Mm-mm. Ya. Ya, Anda bicara laki-laki nih. Sepanjang kehidupan Anda, jadi laki-laki itu jadi perempuan. Laki-laki. Harusnya laki-laki, Romo. Iya. Tapi dari satu negara, Anda kalau saya lihat di pengetahuan, ada satu negara laki-laki harus pakai rok. Oh, Ya, New Zealand. Di negara Di mana itu Wales laki-laki itu pakai? ya. New Zealand ya. Irlandia. Selandia. Irlandia. Iya. Zealandia ya. Itu salah nggak itu? Ya enggak salah karena dia berasakan sebagai kultur cewek. tadi kan. Kalau dia sekarang kalau di Indonesia dia pakai rok begitu, gimana kira-kira? Wah, Hah? Banyak Romo pakai gamis, pakai Itu kan lain daster. cerita. Kan lain cerita nih kan itu kan komunitas lain. Ini kan misalnya Anda Iya. pakai rok begitu ya. Dianggap apa Anda? Bencong. Bencong. Ya. Nah, kalau kita bicara penggantian transgender itu lain lagi ya. Kita sedang membicarakan yang namanya bahwa enggak tadi proses kehidupan tadi itu kan karena mungkin dia bergaulnya salah, betul nggak? Iya. Karena dia misal lingkungan dia dari kecil cewek, apalagi laki-laki, lalu didandani sama teman-temannya, jadi lama-lama jadi apa? Sifat wanitanya muncul nggak? Cewek. Tapi dibanting. tetap tidak bisa menghilangkan ciri ke laki-lakiannya, karena mungkin ada janggutnya, suaranya kan nggak bisa dirubah, Ya, ada jakunnya. iya kan begitu. Itu next lah, kita belum bicara kama itu, kita bicara bahwa enggak ya. Nanti kita bicara cuti meninggal tuh ya. Cuti meninggal juga sama kan? 19. Ada 19 fungsi. Tempatnya sama nggak? Sama ya? Sama. Iya, jadi ingat loh teman-teman, nanti kita belajar di 31 alam kehidupan. Kalau Anda lahir dalam Brahma, jana 1 kayak 2 kayak, Anda paling jatuh sesuai-sesuainya di alam manusia. Nggak mungkin seorang Brahma, jana 1, jana 2, Pati Sandi lahir di alam apa ya? Nggak mungkin. Ya. Ya. Yang sangat mungkin siapa? Yang lahir dalam apa ya 4? Manusia. Manusia dan dewa. Wah, Ya. Jadi udah kalau Anda sudah pesat lahir ke dalam, bawah. iya merosotnya ke bawah. Walaupun kita di dalam Abhidhamma dikatakan kita pernah hidup di berapa alam kehidupan? Dari 31 itu. 30. Mungkin 26 karena potong alam sudah 24. wasali 5. Oh iya, iya, iya. Ya, 5 jadi ya. artinya kita sudah pernah hidup di 26 alam kehidupan, termasuk alam-alam pencapaian jana kan? Ya, Cuman kita lupa waktu itu. ada Ya. sara. Nah, jadi Pati Sandi Bawangga dan Cuti, berapa jumlahnya citanya? 19. 19. Sama nggak tempatnya? Sama. Sama ya. Tapi kalau kita bicara Awajana hanya ada 2. Kalau Awajana itu hanya 2. Kalau nggak Pancadwara dan Manodwara, di mana tempat? Di situ ya. Ini
ini mano, ini pancadwara, ini mano, dwara, ini pintu Dwara. panca indera, ini pintu apa? Batin. Batin. Kalau dasana ada dua, mana matanya? Yang atas yang Akhir aku juga. salah, Dasana dia. yang Salah, bawah yang salah. Salah. kalau mendengar Sama. mana Dua. ya? Atas aku salah, bawah aku Aku salah. salah. Terus kalau mencium Dua juga. dua juga ya. Aku salah, aku salah. Terus kalau sayana mengecap Sama. Dua. Dua. dua juga. Menyentuh Dua. Sama. dua juga. Ya, Hmm. kok nggak bisa nih? Ada masalah apa dengan saya? Mungkin harus tanya jawab kali position. Tiba-tiba hilang jadi misalnya ya. Nah, begitu ya. Kita tanya jawab aja ya. Position Oke, ya. baik. Ya, Ko Joni udah langsung raise hand. Silakan, Ko Joni. Semangat sekali kita malam ini. Silakan, silakan. Makasih ada kesempatannya. Apa jadi? Ya, nama budaya. Nama budaya. Tadi melanjuti yang tentang sapi. Sapi. Biasanya kalau yang disembelih itu, misalnya pada saat upacara korban gitu ya. Nah, itu mereka ada bacain biasa kayak ayat-ayat suci gitu, Romo. Kayak misalnya apa gitu ya, kayak didoakan lah gitu supaya dia agak jadi bahagia gitu kan. Nah, kira-kira kalau dia dengar, sapinya itu dengar didoakan, nah kira-kira dia bisa terlahir di alam bahagia gitu kalau didoakan seperti itu. Pertama, saya tidak ingin mengomentari terkait dengan doa dan apapun lah itu istilahnya ya. Karena itu mungkin terlalu riskan buat saya menjawab. Tapi yang jelas begini. Yang namanya menjelang kematian, marana, kematian itu cuti ya. Siapapun, kita manusia biasa nih kalau menjelang kematian takut. Termasuk Dewa Mara juga pernah, Dewa Saka juga pernah takut kan menghadapi kematian. Ya, apalagi kematian tersebut terjadi karena yang namanya manusia dan alam binatang tadi, dia punya kesadaran yang sama nggak dengan kita? Dia bedanya kita 54, kita 54 kita, dia berapa? 37 doang kan? Ya. Gitu kan? Tapi dia punya perasaan, dia ada head tuh, ada perasaan, ada akar. Nah, jadi kalimatnya tadi orang menjelang kematian itu bisa dengan karena kamanya habis, gitu kan? Karena kamanya habis. Kan ada 4 marana kematian tuh ya, karena lilinnya habis, lalu karena ditiup angin, karena lilin dan sumbunya habis gitu kan. Nah, saya tidak mengerti itu. Kalau kejadian seperti yang tadi Romo Joni sampaikan, dari 4 ini dia kejadian yang mana dulu nih? Apa jangan-jangan dia kejadian yang nomor 4? Tiba-tiba dia seperti api yang tertiup angin kan? Betul nggak? Kalau dia sapinya ada di India, mungkin nggak disembelih. Pertanyaan gitu. Nggak mungkin kan? Dia lahir di negara yang tepat tuh. Karena sapi dianggap sebagai dewa kan begitu. Tapi karena dia lahirnya dia seekor sapi mungkin di negara mayoritas, ya tinggal nunggu giliran saja kan begitu. Sama cerita sapi dengan babi tadi ya, kalau menjelang hari raya Imlek yang ditakut-takutin siapa? Seekor babi tadi gitu ya. Jadi gitu lah Pak Joni, saya tidak ingin mengomentari apapun yang dibacakan, entah itu parita, menjelang kematian, karena kita manusia. Anda misalnya begini, Anda tidak pernah berbuat baik. Anda misalnya atau kita ini tidak pernah ke wihara, nggak pernah tahu itu pembacaan parita, misalnya begitu. Lalu tiba-tiba menjelang kematian kita sakit, misalnya terbang sakit, lalu ada seorang biku atau Romo Pandita bacaan parita. Paham nggak itu parita itu? Enggak. Bingung ya, Romo. Ini lagu apa ya ini ya?
gitu ya. Terus kalau itu nggak paham, kira-kira mengena nggak Pak? Enggak. Enggak. Jadi sekali lagi saya tidak ingin mengomentari dia lebih dalam. Yang jelas pokoknya kematian seekor sapi dan kematian kita sama. Apakah karena kamanya habis, usianya habis, atau kama dan usia habis, atau karena memang ada kekuatan kama yang memotong yang sehingga membuat kita harus cepat lebih mati gitu. Matinya lebih cepat dari kama habis dan usia habis tadi. Karena satu dan lain hal tadi. Walaupun dengan cara yang menurut keyakinan kita atau keyakinan teman-teman itu dianggap dia sudah dibacain parita atau dibacain doa, dianggapnya sudah pasti lahir ke alam bahagia. Belum tentu ya. Karena siapapun nanti menjelang kematian pasti dia akan mengalami ketakutan. Sang Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya 7, kehidupan ini begitu singkat. Dari 7 perumpamaan, Sang Buddha mengambil 1 perumpamaan seekor sapi. Buddha bilang begitu. Karena hidup ini singkat, seperti seekor sapi yang menuju tempat penjagalan. Setiap langkah kaki lembu menuju ke tempat penjagalan, disitulah kecepatan kematian kita akan datang. Jadi, saya yakinlah bahwa alam binatang seperti sapi dan sebagainya juga punya perasaan. Karena kebetulan saya di rumah punya kucing ya. Kucing itu ketika ada orang asing dia tahu loh mana yang sayang, mana yang tidak sayang. Nah, satu hari ada salah satu tamu saya, mungkin dia galak dengan kucing, sampai kucing saya itu lari ke atas loteng, gara-gara cuma ngeliat orang itu aja. Hebat ya, begitu mungkin ya. Berarti kita tahu dari situ. Jadi begitu ya Pak. Tadi yang tanya Pak siapa tadi Pak? Pak Joni. Pak Joni ya Pak Joni. Jadi sekali lagi pikiran menjelang kematian sangat menentukan di mana dia akan dilahirkan. Ya. Nanti kita bicara itu di bab 5 ya Pak Joni, bicara tentang kama ya. Gitu ya Pak Baik. Joni, cukup ya? Iya, makasih. Ya, terima kasih. Satu lagi Romo, ada Pak Rahmat Adiwarga, silakan Pak Rahmat. Yang Ya. terakhir nih pertanyaannya udah hampir 9:30. Tapi ada beberapa pertanyaan nih, Bu Yasoda. Boleh. Terakhir Pak Rahmat deh. Iya. Sukihotu Romo, Silakan. selamat malam. Sukihotu. Pertanyaan saya sih mungkin jawabannya singkat-singkat sih Romo. Itu kalau yang tadi contoh Romo ngelihat mobil ya, atitanya kan banyak, atita bawangganya. Nggak mungkin calananya lebih dari 1 ya Romo ya. Yang banyak itu nanti atitanya aja ya. Betul. Oh, Yang banyaknya atita bawangga. Calananya cuma 1. Nggak ada. Nanti atita bawangga yang lebih banyak. Oh, oke. Karena atita bawangga itu memanggil objek masa lalu. Ya kan dia sadarnya itu apa ya? Itu apa ya? Kayak tadi gini saya kenalan, anggaplah saya kenal sama Pak Rahmat waktu kita mungkin dulu SD misalnya begitu. Terus tiba-tiba kita ketemuan di satu tempat atau di wihara mana gitu Pak Rahmat. Tanpa sengaja kita duduk di samping-samping nih ya kan misalnya begitu. Maaf Pak, ya kenalin, saya Pak Rahmat, saya Ruby gitu ya. Kita gali, Bapak dari mana? Iya. Sekarang tinggal di mana? Apa kan begitu kan? Jadi terus sampai ke akhirnya ke sekolah kecil dulu misalnya. Ketika Pak Rahmat Adiwarga menyampaikan, saya sekolah di sekolah ini. Oh, sama, saya juga di sekolah ini kan begitu. Angkatannya sama. Iya, ternyata setelah digali-gali kita di angkatan yang sama, kelas yang mungkin sama. Akhirnya baru bisa mengingat kembali, oh ini ternyata Pak Rahmat adalah teman saya, teman sebangku saya, misalnya begitu. Tapi untuk bisa mengetahui Pak Rahmat sebagai teman saya butuh atita bawangganya banyak tuh. Iya. Menggali lagi, begitu. Setelah sudah didapat. Nanti kalau dia jadi atita bawangganya lebih dari 5, itu udah dianggapnya sebagai objek yang sangat kecil. Kenapa? Karena saya menganggap Pak Rahmat ini bukan objek yang besar. Dalam tanda kutip objek yang besar adalah karena sebagai teman biasa saja. Tapi untuk objek yang sangat besar misalnya
mantan pacar saya dulu waktu SMP misalnya begitu, atau kita cem-ceman, kita punya cinta monyet di waktu SMP, kita masih ingat nggak namanya? Berkesan ya. Masih ingat namanya. Karena kenapa? Karena dia adalah objek yang sangat Besar. sangat besar, gitu kan? Walaupun nanti karena pasti nama itu Anda ingat, pasti Pak Rahmat ingat nama itu, ya, Iya, iya. begitu. Iya, Walaupun terus walaupun istri nanya, emang itu siapa? Pak Rahmat bisa mengelak kan? Nggak tahu, mungkin teman dulu kali kan begitu. Tapi kalau foto itu tiba-tiba muncul, misalnya itu kan timbul pasti timbul kenangan memori. Begitu ya Pak? iya, iya, iya. Hmm. Ya, terus pertanyaan selanjutnya Romo, itu kan satu rangkaian tadi 17 gerbong itu ya Romo ya. Mm-mm. Contohnya Romo tadi kalau yang Jawananya nggak cukup 7, 5, itu kan diisi sama bawangga. Tetap itu harus sampai 17 ya, nggak mungkin kurang dari 17 itu ya Romo Harus ya. 17, harus 17. Oh, Karena itu yang disebut sebagai cita niaman tadi, 17 gerbong nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. hmm. Tinggal Maksud penumpangnya. saya maksud saya kalau bawangganya satu terus dilanjutin sama rangkaian gerbong lain lagi gitu nggak bisa ya Nggak Romo bisa, ya. nggak bisa, Oke, oke. nggak bisa. Terus satu lagi nih Romo yang terakhir nih. Kalau tadi kan Romo bilang Sampaticana, Santirana itu kan harus misalnya gini, Santirana itu kan harus ada Sampaticana baru dia muncul. Tapi ketika dia berfungsi sebagai tadaramana atau sebagai itu dia nggak perlu ada ya istilahnya nggak perlu ada trigger ya Romo ya. Tergantung objeknya dong. Objeknya apa tuh? Ya objeknya tadi besar apa kecil? Enggak, enggak maksudnya kalau dia fungsi dia sebagai tadaramana Romo, ketika dia Hmm. berfungsi sebagai tadaramana Mm-mm. atau bawangga. Jadi kan misalnya Santirana itu ketika dia berfungsi sebagai tadaramana atau apa enggak sorry itu apa namanya Patisandi ya Romo ya. Jadi dia nggak perlu di-trigger sama Sampaticana dong. Yang mana nih? Coba yuk. Yang terakhir tadi Romo, Daerah fungsi mana? Mbak Ane fungsi mau tanya apa nih? fungsi UPK Santirana sebagai Patisandi Iya, terus itu nggak perlu di-trigger sama Sampaticana ya Romo ya. nggak bisa muncul, nggak bisa kan nggak boleh berduaan dia. Dia Hmm, dia fungsi nggak bisa double Pak. iya, ketika menjalankan fungsi Patisandi nggak menjalankan fungsi Santirana gitu kan. Iya betul. Oke, oke. Fungsinya dia nggak bisa double ya Pak. Dia walaupun dia punya 5 fungsi, nanti kita akan belajar ke depan. Dia punya santi sam 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 santi apa sampaticana itu punya santirana. Santirana Iya. itu punya 4 fungsi dia. Ya fungsi memeriksa, fungsi patisandi, fungsi Oh iya, bawangga dan fungsi cuti. cuti ya. Dia 4 fungsi itu nggak mungkin empat yang muncul bersamaan Pak. Iya, iya, iya. Nggak bisa, harus satu-satu. Oke, Tugasnya oke. ngapain dulu nih hari ini nih? Oh, saat ini tugasnya adalah sebagai Santirana sebagai pemeriksa. Dia jalankan Iya, itu. iya, iya. Nggak bisa dia menjalankan fungsi ganda sebagai Patisandi atau sebagai Bawangga. Iya, iya, iya. Ya. Iya, iya. Oke, oke. Ya Mm-mm. itu aja Ya, pertanyaan saya Romo. Terima Mm-mm. kasih. Oke. Terima kasih. kasih Bu Yasoda juga. Oke. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Romo, saya mau tanya satu hal. Ini yang Hmm. 17 gerbong ini namanya apa, Romo? Ini Kesatuan namanya, ini yang 17 gerbong. namanya Citawiti di Pancadwara. Oh, Citawiti. Oke. Hmm, ya, Citawiti. Tapi jadi Citawiti itu Takutnya kalau saya di bab salah 4, sebut nanti, Romo. di bab 4 kita baca Citawiti, tapi dalam Citawiti ada fungsi kica. Ini namanya Oke. gerbong kesadaran, itu namanya Citawiti. Cita Gerbong ke 17 gerbong kesadaran ya. Nih, Witi. Citawiti. Itu Baik. proses jalannya kesadaran di panca indera. Gitu. Jadi, jadi kita akan belajar ke depan di dalam Citawiti ada fungsi kica. Ini namanya gerbong kesadaran, itu namanya Citawiti. Cita Witi. Itu proses jalannya kesadaran di panca indera. Di panca indera. Gitu. Jadi kita akan belajar ke depan di dalam Citawiti ada fungsi kica. Ini namanya gerbong kesadaran, itu namanya Citawiti.
Kalau di Panca Intia harus 17 gerbong. Kalau di pintu batin harus 12 Ini gerbong. 12 ya, 12 Mm-mm. gerbong. Baik. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu Terima kasih, Bob. semuanya, waktu jugalah yang Iya. memisahkan kita ya. Kalau ada pertanyaan boleh disimpan nanti minggu depan ditanyakan kepada Romo ya. Nggak Iya. usah malu-malu, saya juga nggak malu kok nanya itu 17 gerbong namanya apa. Hmm. Belum kenalan soalnya. Mungkin udah pernah disebut tapi saya nggak ngeh gitu itu namanya apa. Baiklah. Iya. Oke, Bapak Jadi, Ibu Malu hari ini bertanya, kita sudah iya kenapa Pak Rahmat? ya ya malu bertanya sesat di mall ya, Bu. bukan sesat di mall, sesat di pengetahuan nanti jadi pengetahuan salah. Tapi jadi lucu juga ya kita belajar abidama, kita belajar bulatan, belajar proses kesadaran. Keren ya agama budaya, keren ya sang budaya. Ya kebayang cerdasnya ya Iya, Romo ya. Bisa luar biasa. memahami sampai ke hal-hal kecil gitu Iya, ya. betul. Memilah gitu. MRI juga kalah kayaknya Romo. Iya. Karena ini yang dibelah kan batin ya. Batin, Batin, bukan kesadaran. Iya. jasmani, bukan Kalau bukan. bukan jasmani ya. Kalau Hmm, jasmani kan puguh gitu tinggal diiris aja satu-satu gitu ya. betul, betul. Oke, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar ya bagaimana 14 fungsi kicah ada di dalam 17 gerbong kesadaran yang disebut Citawiti tadi itu ya. Jadi kita sudah mengetahui masing-masing fungsinya di sana ya. Minggu depan mungkin kita akan mengingat lebih detail. Itu aja. Jangan lupa kita punya PR. PR kita adalah memasukkan itu ya. Terabidama itu tadi sub modul cita yang berkaitan dengan pembahasan Ica Sangga. Boleh berlatih di rumah. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas kita, mari kita berbagi jasa kebajikan. Kebajikan dari mendengarkan dhamma dan dari membabarkan dhamma ya. Ruby yang membabarkan dhamma untuk kita semua. Oke, kita akan beranjali. Andamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani katanime esanca bagino hontu sattananta pamanaka yepia gunawan kaca maihang mata pita dayo Ita meca piaditawa anye majata verino sata titanti lokasmi ebuma jatu yonika ance kajatu okara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Ye cimangna pajananti dewa tesang niwedayo maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajimino kema padan capa pontu tesasa si jatang sadu, sadu, sadu. Kelas saya serahkan kembali ke Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Baik, luar biasa sekali ya. Setelah sekian lama dan pembahasannya sangat menarik sekali. Baik, sebelum kita akhiri kelas kita pada malam hari ini, kita akan kembali dengan sikap tangan beranjali. Kita akan menutup dengan nama Karapata. Kita tampilkan slide-nya, kalau bisa. Oke. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bawantu Supitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Mudana untuk Romo Ruby yang selalu setia ya memberikan pengetahuan untuk kita untuk memahami Abhidhamma ini. Juga untuk moderator kita yang luar biasa selalu mengingatkan, mereview ulang ya. Juga untuk konsisten yang sedang memfasilitasi kita serta Romo Ramani dan Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti kelas Abhidhamma setiap malam Senin ini ya. Selamat beristirahat ya, semoga selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sadu, Sadu. sadu, sadu, sadu. Terima Terima kasih. kasih Romo. Terima kasih Romo dan lain Pak. Terima kasih Ko Sama-sama. Terima kasih Susen, ya Romo. Bu Yasoda, Biasa malam ini GMC. ya, sama-sama. Yang dicita-citakan Romo Makanya ini. selalu semangat kita ya. Teman semuanya. Modana juga untuk Oke. Yasoda, Suisen, Ya, Silusti. izin pamit ya. Ya, makasih Tilu. Ya, makasih Bu Baik, yuk. Chelsea. Makasih Selamat teman-teman. malam, selamat tahun baru. Kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Makasih. Ya, Dek. Ya, makasih Pak Rahmat.